Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Davi. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membahas soal sejarah dari nomor 26 sampai 50. Soal nomor 26, membangun bandar di Batavia pada tahun 1619 supaya jawabannya adalah supaya keuangan VOC semakin meningkat. Kenapa? Karena Batavia dianggap memiliki lokasi yang strategis sehingga Batavia atau Jayakarta dianggap lebih berpotensi untuk membangun usaha dagang VOC. Nomor 27, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Pertanyaan tersebut merupakan salah satu isi perjanjian. Jawabannya adalah Bongaya. Hal ini menandai kemenangan VOC atas kerajaan Goa. Sebagai temannya, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian yang bernama Bongaya. Kerajaan Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Nomor 28. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri konflik antara VOC dan Kesultanan. Jawabannya adalah Kesultanan Makassar. Perjanjian Bongaya ialah perjanjian perdamaian yang mengakhiri konflik VOC dan Kesultanan Makassar Goa. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani pada 18 November 1667 di Bongaya antara Kesultanan Goa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dari pihak VOC dan pihak VOC. Nomor 29. Belanda tidak berhasil menguasai Banten dikarenakan jawabannya adalah Banten memiliki posisi strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Lokasi pelabuhan Banten strategis karena terletak di Teluk Banten dan terlindungi oleh Pulau Panjang. Sehingga pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang sangat besar karena memenuhi syarat sebagai pelabuhan perdagangan maupun sebagai benteng pertahanan dan serangan laut. Nomor 30. Perlawanan rakyat Goa untuk menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif dipimpin oleh, jawabannya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Tindakan VOC yang memicu perlawanan rakyat Goa adalah VOC yang berusaha memonopoli pelabuhan Somba Opu. Nomor 31. Perlawanan rakyat Riau melawan Portugis dipimpin oleh, jawabannya adalah Indra Pahlawan. Nomor 32. Tujuan VOC mendatangkan orang-orang Cina ke Tiongkok dari Tiongkok ke Jawa adalah, jawabannya adalah untuk mendukung perekonomian di Jawa dalam rangka mendukung dan menjaga keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Nomor 33. Perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi dilatari oleh beberapa hal kecuali, jawabannya adalah pertentangan antara Raja Pakubuwana I dengan Pangeran Mangkubumi. Nomor 34. Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Pertanyaan tersebut merupakan isi perjanjian, jawabannya adalah Salatiga. Perjanjian Salatiga adalah perjanjian antara VOC, pewaris Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III, Hamengkubuwono I, dan Raden Mas Said pada 17 Maret 1757. Perjanjian Salatiga ditandatangani di Gedung Pakuwon di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 1, Salatiga, Jawa Tengah. Nomor 35. Perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19 adalah, jawabannya adalah Perang Tondano. Karena Perang Tondano ini asalnya ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Nomor 36. Orang-orang Minahasa atau Tondano menentang usaha monopoli VOC. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Yang dilakukan adalah monopoli, jawabannya adalah beras. Karena saat itu para penduduk Minahasa sedang memanen beras. Nomor 37. Latar belakang Perang Tondano II adalah kebijakan Gubernur Jenderal Dendels, yakni, jawabannya adalah merebut pemuda-pemudi sebagai pasukan kolonial. Kenapa? Karena pada saat itu Gubernur Jenderal Dendels mendapatkan mandat untuk melakukan pertahanan
pertahanan Jawa dari serangan Inggris, sehingga Gubernur Jenderal Dendels membutuhkan pasukan yang banyak. Nomor 38, rakyat Maluku tidak mau terus-menerus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan jawabannya adalah Thomas Matulesi. 39. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Patimura tertangkap. Tepat pada tanggal 16 Desember 1816, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Yang melanjutkan perjuangannya jawabannya adalah Christina Marta Tiahati. 40. Perang Padri diawali dengan perpecahan di kalangan rakyat Indonesia sendiri, yaitu jawabannya adalah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. 41. Sebab khusus terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro adalah jawabannya Belanda memasang patok-patok pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro secara sepihak. Hal ini dipandang Diponegoro sebagai hinaan terhadap dirinya. 42. Peperangan yang terjadi di antara rakyat Bali dan Belanda dipicu oleh masalah, jawabannya adalah hak tawan karang, yaitu dipimpin oleh seorang raja di Bali terikat dengan perjanjian yang disebut hak tawan karang, yaitu hak suatu negara untuk mengakui dan memiliki kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Hak tawan karang inilah yang memicu perang dengan Belanda. 43. Alasan pihak Belanda meminta untuk menghapuskan hukum hak tawang karang yang ada di Bali adalah supaya kapal Belanda yang singgah di Bali muatannya tidak menjadi milik raja setempat, karena kapal-kapal milik Belanda memang kerap menjadi korban dari hukum ini. Nomor 44, perang Banjar terjadi di kerajaan Banjar, yaitu di wilayah jawabannya adalah Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. 45. Dalam pengangkatan Taj Midillah sebagai Sultan di Kesultanan Banjar, banyak menuai protes dari kalangan rakyat karena jawabannya adalah Tamjidillah mempunyai sifat yang tidak baik seperti suka minum minuman keras. Karena Pangeran Tamjidillah punya sifat yang jelek seperti suka memabukkan. Selain itu, Pangeran Tamjidillah juga menghapus hak-hak istimewa yang ada di saudara-saudaranya dan menganggap surat warisan dari Sultan Adam ke Pangeran Hidayatullah tidak sah. Nomor 46. Pangeran Hidayatullah tidak mau diangkat sebagai Sultan oleh Belanda karena jawabannya adalah Pangeran Hidayatullah sudah mengetahui tipu daya pihak Belanda. Karena pengangkatan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan hanya siasat politik Belanda untuk memulihkan keadaan setelah adanya penyerangan tambang batu bara Oranje Nassau milik Belanda. 47. Tokoh Belanda yang berhasil mempelajari adat dan kebiasaan umat muslim di Aceh dalam misinya menumpas perlawanan seni antara rakyat Aceh di awal abad ke-20 ialah Dr. Snok Hurgonje. Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh jalan dengan mencari rahasia kekuatan masyarakatnya, terutama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Tokoh yang dikirim oleh Belanda untuk menyelidiki tata negara agar diketahui kelemahannya rakyat Aceh adalah Dr. Snok Hurgonje. 48. Perang Sabil merupakan perang suci membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, dan perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Perang Sabil dipelopori oleh jawabannya adalah Tengku Cik di Tiro. 49. Latar belakang perlawanan Raja Sisingamangaraja terhadap Belanda adalah jawabannya adalah penyebaran agama Kristen. Awal mula terjadi perlawanan Sisingamangaraja terhadap Belanda dilatar belakangi oleh pasukan kolonial Belanda yang membawa para Zenjing atau minimalis untuk melakukan kristenisasi di tanah Batak serta berupaya untuk memperluas kekuasaan Belanda di Sumatera Utara. 50. Alasan Sisingamangaraja menentang penyebaran agama Kristen di Batak adalah jawabannya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi tatanan nasional dan bentuk kesatuan yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen.
Sekian dari jawaban saya. Wabillahi salam, mohon dimaaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.